untuk melakukan bimbingan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin doa? Cinta. Cinta, silakan. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Oh, gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Kesehatan belum? Sudah. Sehat ya? Sehat. Oke. Sudah tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Belum. Bahwa bimbingan kelompok itu adalah layanan BK yang berfungsi untuk pemahaman, pengembangan, dan pencegahan terkait topik yang akan dibahas nanti. Dan bimbingan kelompok itu terdiri dari anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Nah, biasanya anggota kelompok itu terdiri dari 6 sampai 10 peserta anggota kelompok. Nah, pemimpin kelompoknya itu adalah guru BK atau konselor. Dengan bimbingan kelompok itu memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas suatu topik yang akan dibahas nanti. Gitu. Kita sepakati ya, kira-kira bimbingan kelompok ini kita jalankan berapa menit? 45. Kita sepakat untuk melakukan bimbingan kelompok ini selama 45 menit. Proses pelaksanaan bimbingan kelompok ini nanti kita gunakan dengan teknik role playing. Playing itu biasa juga disebut dengan bermain peran. Nah, bermain peran nanti kalian berperan sebagai orang lain dan berusaha menghayati, belajar memahami karakter tokoh yang diperankan. Belum tujuan bimbingan kelompok itu? Belum. Salah satunya adalah menjadi wadah bagi siswa untuk menyalurkan mengembangkan kemampuan seperti komunikasi, berinteraksi, sosialisasi, dan juga mengembangkan pola pikir, perasaan, wawasan, dan sikap menunjang untuk mewujudkan tingkah laku yang lebih. Di bimbingan kelompok itu ada 4 asas, yaitu asas kesukarelaan, terus ada asas keterbukaan, terus ada asas kerahasiaan, dan yang terakhir adalah asas kenormatifan. Anak-anakku sudah paham ya tentang asas-asas bimbingan kelompok? Sudah. Terus nanti kalian itu kan pada saat bermain peran itu anggota kelompok itu ada tugas dan tanggung jawabnya. Salah satunya itu saya sebutkan, anggota kelompok itu harus diharapkan aktif. Nah, jadi nanti kalian saling berpendapat, gitu, saling bertukar pikiran seperti itu, menaati. Nah, asas-asas yang tadi sudah Bu Ayu sampaikan ya, ada 4 asas tadi, nanti kita taati bersama. Jadi intinya kita melaksanakan bimbingan kelompok ini kita aktif dan saling memberikan pendapat. Kita main ice breaking ya? Ya. Sudah pernah bermain jika maka? Belum. Kata sambung jika maka. Nanti saya sebagai pemain kelompok menunjuk salah satu untuk memulai jika. Temannya random saja siapa yang mau kamu tunjuk. Nah, apabila nanti dia tidak konsentrasi, nah di sini kan kita membutuhkan konsentrasi. Jika tidak konsentrasi, otomatis dia salah, nggak bisa jawab. Nanti hukumannya apa? Konsekuensinya? Nyanyi. Ya, sepakat ya nyanyi ya? Ya. Ya. Kita mulai. Saya tunjuk dari Kartika. Jika saya makan, maka saya akan minum. Jika saya tidur, maka Sesuai kesepakatan ya? ya. Sepertinya masih ngantuk ini. Oke, silakan berdiri ya nyanyi apa ini? Nasi Bu. Iya, nyanyi apa dulu? Nyanyi yang satu-satu saya ibu. Boleh, oke. Banyak perhatikan yang kita nyanyi. Satu-satu aku sayang ibu. Oke, beri aplaus. Oke, bisa menjelaskan tidak ini tadi manfaatnya apa bermain seperti ini? Konsentrasi. Betul, ada konsentrasi, kekompakan juga ya. Nah, dengan sedikit ada gambaran tentang bullying, karena bullying itu biasanya kan dengan keegoisan karena ingin merendahkan antara lain atau mungkin ingin merasa berkuasa gitu. Dengan adanya permainan seperti ini kan kita bisa jadi kompak kayak gitu, jadi banyak konsentrasi itu tadi gitu kan, dengan sesama teman kan kita saling tadi kan ada interaksi sambung kata gitu ya. Jadi kita bisa kompak. Itu kan ada hubungannya dengan bullying gitu. Nah, tadi kan
kan sudah saya sebutkan ada apa itu bimbingan kelompok, apa itu tujuan bimbingan kelompok, dan ada 4 asas tentang bimbingan kelompok. Nanti kan kita bermain peran itu tadi. Nanti Bu Ayu akan memberikan naskah, hanya gambaran saja. Nanti kalian silahkan baca di naskah tersebut. Di situ ada beberapa peran, yaitu gambaran ya tentang role playing ini. Oke, kita sampaikan juga tentang tema yang akan kita angkat ini, yaitu bullying. Sudah tahu belum bullying? Sudah. Itu apa menurut kalian? Bullying itu tindakan penindasan atau kekerasan oleh seseorang yang tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Betul sekali. Berarti apalagi di sekitar kita kan sudah banyak ya, apalagi di berita-berita gitu kan, untuk bullying itu kan sangat banyak sekali terjadi, padahal itu tidak baik ya kan. Oke. Nah, tema yang akan kita angkat atau topik yang akan kita angkat itu adalah stop bullying, mari bersahabat. Khususnya kan untuk di sekolah kita ya, jangan sampai ada bullying gitu. Kita tuh harus bisanya kompak, harus bisa kosa, lulus bersama dan sukses bersama. Terus sedikit tentang bullying, yaitu salah satu bentuk ya benar yang dikatakan oleh Helen, yaitu perilaku agresif dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang dengan tujuan mengganggu anak-anak atau korban yang lebih lemah. Jadi dia itu merasa berkuasa dan ingin menguasai lingkungan biasanya seperti itu, atau ingin menindas teman yang lain seperti itu adalah melakukan perilaku bullying. Dan mendefinisikan bullying itu terjadi jika seseorang atau sekelompok orang itu mengganggu atau mengancam keselamatan gitu. Juga kesehatan seseorang baik fisik maupun psikologis, itu juga ada juga cyber gitu. Jadi tidak hanya perang fisik atau perkataan saja, tapi dengan cyber saja, dengan HP itu kan juga sekarang banyak, malah justru itu tidak terlihat. Terus juga ada beberapa jenis bullying. Nah, tadi salah satunya adalah bullying cyber atau melalui dengan elektronik atau mungkin dunia maya seperti itu. Terus juga ada sosial, biasanya itu mengkucilkan, gitu, membuat teman itu menjadi terisolir, seperti itu juga bullying. Terus juga ada bullying secara verbal, yaitu dengan julukan misalnya. Kita sebutkan apa tidak ini? Misalnya si hitam, si gendut, si ya seperti itulah ya, itu kan ada, itu juga sebutan. Terus ada lagi juga fisik. Nah ini yang lebih parah lagi, seperti mendorong atau mungkin dengan sengaja apa itu kursinya itu ya kan, dia jadi jatuh gitu kan, sudah banyak korban yang seperti itu. Nah itu adalah juga salah satu bullying fisik seperti itu. Jadi kalian sudah punya gambaran ya tentang topik yang akan kita bahas. Nah, jadi kalian sudah siap ya untuk bermain role playing atau bermain peran? Sudah. Ya. Sebelumnya coba saya bagikan dulu ya naskahnya. Nah, ini nanti kalian baca dulu sebelum kalian bermain peran. Sebelumnya ditanyakan nggak ada ya? Sudah. Paham ya? Sudah. Sudah siap? Sudah. Oke, yuk mulai. Sudah siap? Oke, silakan mulai. Ada si Cupu tuh. Ayo kita jahilin, tapi kamu yang jahilin ya. Ayo. Si Cupu jatuh. Kenapa? Kamu cari ini ya? Iya, balikin dong. Ambil aja sendiri. Ini buku kamu duduk dulu ya. Apa-apaan sih kamu ngebully dia? Kan kalau ada masalah bisa diselesaikan baik-baik. Nah, makanya jangan suka membuli, karena membuli itu dapat merusak mental orang. Iya, maaf ya. Sekarang kamu minta maaf ke dia. Maaf ya, lain kali nggak ulangi lagi. Iya. Maaf ya, lain kali janji nggak ulangi lagi. Iya, aku maafin, jangan diulangi lagi ya. Ya. Ya udah, kita damai. Sekarang kita ke kantin yuk. Oke, tepuk tangan. Sebenarnya penting nggak sih tema ini tadi kita angkat? Tema stop bullying, mari bersahabat. Ini sangat penting ya, karena emang bullying seperti yang tadi itu kan juga mungkin sering terjadi di beberapa sekolah gitu ya. Iya. Terus sekarang kita lanjut nih, yang observer. Nah, mana ini observer? Dimulai dari siapa? Oke. Kesimpulannya bermain peran ini tadi gimana? Jadi kesimpulan dari bermain peran itu adalah
tindakan bully. Bully merupakan tindakan penindasan atau kekerasan pada seseorang yang dilakukan oleh sekelompok atau perorangan yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Epi berperan sebagai orang yang dibully. Kartika sama Dira berperan sebagai orang yang membuli. Cinta berperan sebagai orang yang menengahi kejadian tersebut. Mereka sudah berperan dengan cukup baik dan bahasanya pun sudah cukup baik. Iya, bagus sekali dari teman-teman tadi Iya. bermainnya ya sudah totalitas dan maksimal ya. Iya. Baik, terus kesimpulan keseluruhan ini. Nah, teman-teman anggota kelompok ini coba disebutkan kesimpulannya setelah kita bermain peran tadi atau topik yang kita angkat tadi apa? Nah, dimulai dari siapa? Oke, Put, gimana? Kita harus menghentikan bullying karena berdampak pada mental seseorang. Karena setiap orang itu mentalnya berbeda-beda. Iya, baik. Jadi karena bullying. Saya Bu, Iya. saya pernah membaca di internet kalau tindakan bullying itu bisa membuat seseorang sampai bunuh diri karena tekanan batin dan depresi yang berujung bunuh diri. Karena tindakan bullying yang berupa serangan fisik maupun verbal. Terus pemahaman kalian nih, pemahaman baru kalian tentang bimbingan kelompok ini apa yang sudah kalian dapatkan tentang bimbingan kelompok ini? Saya Bu, Iya, setelah adanya bimbingan kelompok ini, saya jadi lebih bisa mengutarakan pendapat dan lebih berani berinteraksi dengan orang lain. Jadi pada intinya dengan adanya bimbingan kelompok ini kalian jadi wawasannya lebih luas ya, jadi lebih tahu gitu. Jadi kalian bisa mengubah pola pikir kalian ya. Jadi sangat bermanfaat sekali ya dengan adanya bimbingan kelompok ini ya. Terus gimana nih perasaan kalian setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini? Senang, Lebih fresh. ya jadi lebih lega Bu habis ikut bimbingan kelompok Ya, ini. jadi pada intinya memang menyenangkan ya bimbingan kelompok ini ya. Oke. Terus kira-kira nih rencana kalian setelah melakukan bimbingan kelompok ini apa untuk kedepannya? Menjadi lebih baik lagi. Ya, menjadi lebih baik lagi, Berubah sikap. berubah sikap, Jadi lebih aktif lagi. lebih aktif lagi. Kira-kira kesan-kesannya apa setelah melakukan bimbingan kelompok? Senang. Mungkin lain kali bisa ikut lagi dengan topik yang lain lagi. Ya boleh sekali, nanti kita mengangkat topik yang lain ya. Ya, namanya adalah karena topiknya itu adalah stop bullying, mari bersahabat. Berhubungan sekali dengan peran yang kalian mainkan tadi, ya kan? Karena pada saat itu kan ada yang membuli dan ada yang menolong yang dibully, terus akhirnya kalian berteman, bersahabat dan akhirnya bisa ke kantin bareng gitu lah. Itu kan mungkin bisa kelanjutannya malah justru semakin bersahabat dekat dan berteman seperti itu ya. Oke, sebelum pertemuan ini saya akhiri, ini ada evaluasi hasil tentang apa yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, ini tolong kalian isi ya. Nah, ada lembar kerja peserta didik atau LKPD itu juga silakan diisi. Itu ada 3 pertanyaan saja. Sebelum kegiatan ini diakhiri kita berdoa dulu ya. Oke. Pimpin siapa ini? Kasih Cinta. Cinta lagi. Ya. Oke, biar lebih semangat Cinta. Yuk, Cinta yuk. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke anak-anakku, terima kasih saya akhiri ya. Dan harapan saya semoga dengan adanya bimbingan kelompok ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi yang lebih baik untuk kalian, untuk keseharian di sekolah, di rumah maupun di masyarakat gitu ya. Oke, saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ya. SMK Bisa.